nanya untuk pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim oposisi siapa-siapa ya urutannya? Saya sebagai pembicara pertama, lalu Arhaman Nur Ikhtiar sebagai pembicara kedua, lalu ada Rivandia Augusta sebagai pembicara ketiga. Oke, terima kasih. Untuk tim pemerintah? Oke, jadi ada aku Hilma Hernisa sebagai pembicara pertama, yang kedua itu Kak Atalia, yang ketiga Kak Anastia. Terima kasih. Baik, kita kurang 3 menit lagi sebelum debat dimulai. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Oke, good luck ya buat semuanya. Persiapannya sendiri gimana teman-teman? Kurang 2 menit lagi. Apa mau dimulai sekarang atau pasin jam 8? Apa kalian udah ada yang nggak mau ke WC lagi? Mungkin Mas yang masih mau minum masih bisa dipersilahkan. Mungkin kan aja. Nanti alokasi kesempatan 4 si rasanya waktu sudah ya, silakan panitia. Oke, sekarang karena udah pukul 8, kita mulai aja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Interlaboratory Debate 2020. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan babak penyisihan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Wahma Pradipta. Di sini bertindak sebagai moderator. Dan sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan dewan juri kita yang terhormat, yaitu Mas Oriza Sativa Ramadana. Selanjutnya di debat kali ini terdapat 2 tim, yaitu tim pemerintah dan juga tim oposisi. Dari tim pemerintah diwakili oleh KSM IC dan tim oposisi akan diwakili oleh KSM Iron Fire. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya akan membacakan kembali mosi kita kali ini. Mosi kita kali ini adalah
Dewan ini percaya perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia karyawan ketika supply chain management. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai babak debat di babak penyisihan ini. Dimulai dari tim pemerintah. Kepada pembicara pertama dari tim pemerintah, yaitu Saudara Anastasia Rahma, Saudara Hilma, waktu dan tempat dipersiapkan. Oke, sebelumnya sebelum mau bertanya. Oke. Apakah ya, ada timer boleh. dari panitia atau kita memberi reminder waktu kita sendiri gitu? Dari panitia sudah menyiapkan timer. Timernya apakah bisa di screen sharing supaya setiap peserta dapat melihat panitia? Sambil menunggu panitia, saya izin bertanya sekali lagi untuk pembicara satu atas nama siapa ya? Hilma Hairunisa. Oke. Pembicara dua? Atalia Miranda. Oh, oke. Berarti pembicara ketiga Anastia ya? Iya. Oke, karena timernya sudah siap, saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena timer kita sudah siap, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai debat kita kali ini. Untuk Saudara Hilma Hairunisa, waktu dan tempat dipersiapkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pihak dari pemerintah sangat setuju jika pihak multinasional korporat itu harus bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia karyawannya. Karena kenapa? Di era globalisasi ini secara signifikan telah mengubah dunia tempat kita tinggal tentunya. Nah, hal ini tentunya membawa tantangan baru yang lebih kompleks dalam upaya pelindungan hak asasi manusia itu sendiri. Para aktor ekonomi, khususnya mereka yang beroperasi di sektor multinational corporation telah mendapatkan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa dalam sistem internasional. Nah, mereka berpartisipasi dalam sebagian besar aktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Hanya saja, hal tersebut tidak selalu menguntungkan masyarakat tempat di mana mereka beroperasi. Nah, pelanggaran HAM ini sangat sering terjadi di berbagai konteks bisnis di seluruh Indonesia, di seluruh dunia juga tentunya. Nah, kami harap dan kami setuju bahwa pihak korporat ini memiliki tanggung jawab penuh sebagaimana mungkin dalam beberapa dekade terakhir kepentingan atau tanggung jawab sosial itu memang benar-benar dipegang oleh pemerintah. Nah, fungsi pemerintah itu sebagai tanggung jawab sosial. Namun beberapa dekade terbaru ini tentu saja sudah ada CSR atau corporate social responsibility. Nah, jadi di situ sudah ada pemegang atau pemangku kekuasaan terbesar atau yang harusnya memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak-hak manusia itu dari pihak korporat itu sendiri, bukan menjadi tanggung jawab utama dari pihak pemerintah. Kemudian sebenarnya apa itu supply chain management? Tentu saja supply management itu adalah keseluruhan dari proses konsumsi, dari proses produksi, kemudian ke penyampaian barang kepada konsumen dan juga adanya evaluasi setelah itu. Jadi supply chain management adalah keseluruhan dari proses yang dilakukan oleh suatu multinasional corporate itu sendiri. Tentu saja, sekali lagi kami sangat setuju bahwa pihak multinasional corporate ini harus memenuhi hak-hak manusia dan hak-hak karyawan dari berbagai proses yang ada. Kemudian saya ingin menjelaskan apa itu sebenarnya CSR. Nah, dalam perkembangan
yang terbaru ini didefinisikan bahwa CRR itu dikomitmenkan dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi berdasarkan dengan peningkatan kualitas hidup manusia sendiri. Jadi peningkatan yang ada di dalam sebuah korporasi sangat tidak mungkin untuk dipisahkan dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya sendiri. Kemudian dalam batas demikian, maka CSR sesungguhnya merupakan konsep dan program yang muncul secara sukarela karena perusahaan menganggap penting sehingga harus diformulasikan sedemikian rupa. Selanjutnya, di dalam konsep CSR itu terdapat berbagai aspek seperti nilai culture, kompetensi, sejarah perusahaan, bahkan etika yang dijadikan dasar bertindak oleh seluruh pihak internal manajemen perusahaan. Sehingga munculnya konsep ini sendiri membuktikan bahwa adanya tanggung jawab atau rasa sosial, rasa tanggung jawab yang besar untuk pemenuhan hak-hak manusia karyawan itu sendiri berasal dari perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada pemaksaan dari pihak manapun atau dari pihak pemerintah yang tiba-tiba secara tidak sengaja atau secara tiba-tiba saja menggulirkan sebuah regulasi yang dimana ini adalah hal penuh dari perusahaan. Jadi Mungkin kami waktunya telah selesai. Oke. Makasih. Terima kasih untuk pembicara pertama, Saudari Hilma Hairunisa dari tim pemerintah. Dari tim pemerintah menghabiskan waktu sebesar 4 menit 38 detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Untuk Saudara Miftah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari KSM Iron Fire. Saya Miftah Yusroni sebagai pembicara pertama, lalu rekan saya Saudara Arhaman Nur Ikhtiar sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Saudari Divandia Augusta sebagai pembicara ketiga. Hadirin sekalian, mosi yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia karyawan ketika supply chain management. Kami sebagai tim oposisi akan mengambil contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia pada perusahaan es krim Ice. Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat. Pada umumnya di berbagai negara, perusahaan tersebut dikembangkan sebagai perseroan terbatas. Akan tetapi, sahamnya dikuasai oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tersebut tidak diperjualbelikan di pasar saham lokal. Lalu supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk, ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi, mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Jadi intinya, di manajemen rantai pasok ini menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat proses dari mulai bahan mentah hingga jadi. Yang terlibat dalam supply chain sendiri adalah pemasok, pabrik, atau manufaktur.
penyedia logistik, dan tentunya yang paling penting adalah pelanggan. Kami percaya bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam contoh kasus ini adalah pada karyawan. Maaf, pembicara satu, apakah dapat dilanjutkan? Sebentar, maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih perwakilan dari pembicara pertama dari tim oposisi. Dari tim oposisi menghabiskan waktu sekitar 3 menit 24 detik. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim pemerintah, yaitu Saudara Atalia Miranda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada yang terhormat Dewan Juri dan juga panitia dan saudara-saudara sekalian. Untuk merespon argumen dari pihak oposisi pihak pertama, saya ingin menitik beratkan bahwa di dalam mosi ini dengan mosi Dewan ini percaya bahwa perusahaan multinasional company harus bertanggung jawab secara hukum terhadap hak asasi manusia karyawan ketika supply management chain. Pihak oposisi tidak menekankan apakah sebenarnya mereka ini setuju atas mosi ini atau mereka tidak setuju harusnya sebagai tim oposisi untuk menolak bahwasannya multinational company itu tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia ketika supply management chain. Maka dari itu kami dari pihak pemerintah yang setuju bahwa multinational company lah yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia ketika supply management chain. Alasan ini kami ambil adalah karena yang pertama, kekuasaan yang lebih besar dibandingkan negara. Walaupun negara Indonesia sendiri contohnya seperti multinational company ICE yang memiliki saham yang dimiliki oleh Indonesia, namun kekuasaan itu lebih dipegang oleh multinational company-nya sendiri. Dalam hal ini saya ambil contoh adalah Union Cambridge, itu adalah perusahaan Amerika yang terdapat di India. Saat itu melakukan pelanggaran kemanusiaan dan masyarakat India saat itu yang bekerja di perusahaan nasional ini melakukan gugatan, tapi gugatannya tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi syarat. Sehingga maka dari itu kami percaya bahwa multinational company ini memang bertanggung jawab adalah karena mereka memiliki kekuasaan ekonomi dan juga kekuasaan hukum yang lebih. Kemudian sifat internasional dari perusahaan multinasional sendiri. Dan kemudian negara memiliki kemampuan, negara tempat perusahaan multinasional berada itu memiliki kemampuan terbatas dibandingkan dengan negara asal multinational company itu berasal. Dalam contoh, kembali lagi ke dalam contoh perusahaan Union Cambridge, dalam pelaksanaan hukumnya, mereka menggunakan peraturan dan hukum dan undang-undang yang berasal dari asal perusahaan yaitu Amerika Serikat. Sekian untuk dari pembicara dua dari pemerintah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Atalia Miranda sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah. Dari tim pemerintah menghabiskan waktu sekitar 2 menit 52 detik. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim oposisi yaitu Saudara Arhama Nur Ikhtiar. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya pembicara kedua di sini. Saya menyampaikan kembali bahwa kami tidak setuju bahwa
perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia atau karyawan untuk ketika supply chain management. Karena di sini kita menekankan bahwa apa sih acuan yang kita ketahui dari kasus ASI ini sebenarnya? Sebenarnya kita mengerti bahwa perusahaan yang kita ketahui ini, kita telah mengetahui bahwa sektor-sektor yang kita berikan itu sudah memberikan upah minimum yang sangat sudah diatur dalam hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini kita menggunakan dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dijelaskan bahwa upah minimum adalah upah yang didesain untuk pekerja lajang. Pasal 43, dan upah bagi pekerja dengan masa kerja dari 1 tahun atau lebih dirundingkan secara berpartit. Pasal 42, penetapan besar upah berpedoman pada struktur dan skala upah memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Dan pemberian UMR pada wilayah-wilayah tersebut, kita perlu jelaskan bahwa pemerintah juga sudah menetapkan UMR wilayah tersebut didesain oleh DPRD dari wilayah-wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sangat ingin memajukan bagaimana perusahaan-perusahaan di wilayah Indonesia ini bisa bersaing di wilayah-wilayah yang lebih luas. Di sisi lain, kita mengerti bahwa di wilayah Jawa Timur ini kita melihat bahwa penekanan uang atau penambahan UMR di sini sangatlah tinggi. Di sisi lain bahwa sepanjang tahun 2019 kita melihat bahwa wilayah Jawa Barat pun juga naik begitu signifikan, di mana pekerja ini sudah diberikan shift yang lebih memumpuni. Di sisi lain juga kita juga menggunakan pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kemenarkertras nomor 100 tahun 2004 karena buruh pekerja di bagian produksi bersifat tetap bersama dengan karyawan tetap. Dan di sini bahwa PT AFI juga memberikan kejelasan administrasi secara besar 4-5 juta rupiah. Di Jawa Timur, perekrutan ini secara besar-besaran dengan pengambilan uang atau pemberian uang yang sudah memberikan cukup atau uang yang cukup. Dan di sini kita juga memberikan perundingan saat para pekerja harus keluar dari pekerjaannya. Kita menggunakan Kepnakertas atau Ketenagakerjaan nomor 232 tahun 2004 dan UU nomor 2 tahun 2002 telah dijelaskan bahwa kita memiliki hak-hak atau pendapat hukum yang kami berikan kepada pihak pengusaha maupun oleh para buruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Saudara Arhama Nur Ikhtiar dari pembicara kedua dari tim oposisi. Pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan waktu sekitar 3 menit 30 detik. Selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah yaitu Anastia Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi, terima kasih untuk moderator dan juga Dewan Juri yang saya hormati. Terima kasih rekan-rekan semua. Dewan ini percaya bahwa perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia karyawan ketika supply chain management. Karena pertama, perusahaan multinasional itu mempunyai internal policy yang lebih kuat dibandingkan pemerintahan. Kenapa? Karena internal policy itu sendiri sudah termasuk kebijakan yang dibuat sesuai kesepakatan yang diambil bersama-sama. Jadi kalau misalkan harus apa saja acuannya dari MNC ya, pertama internal policy-nya itu kesempatannya.
Jadi kita nggak bisa dari eksternal itu ikut campur untuk masalah internal multinational company. Oleh karena itu, untuk untuk menjamin hak asasi manusia karyawan di multinational company, itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari multinational company sendiri, bukan merupakan tanggung jawab dari pemerintah maupun pihak-pihak eksternal lainnya. Untuk upah minimum dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan upah minimum, itu dari Dewan ini merasa bahwa itu tidak termasuk dari adanya hak asasi manusia. Sebab apa? Hak asasi manusia itu sendiri misal hak untuk kebebasan individu untuk berkreasi, untuk berkarya. Terima kasih Saudari Anastia Rahma sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah. Pembicara ketiga dari tim pemerintah menghabiskan waktu sekitar 3 menit. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim oposisi, yaitu Saudari Diva Nadia Augusta. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembicara ketiga dari pihak oposisi untuk menggarisbawahi lagi apa yang telah dibahas pada acara mosi debat, yaitu perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia karyawan ketika supply chain management. Dalam hal ini, kami dari pihak oposisi menyatakan kami tidak setuju dengan adanya mosi ini. Sebelum itu, perlu kami sampaikan bahwasannya kami akan menggunakan perusahaan multinasional, yaitu Aisyah, untuk menjadi studi kasus dalam perdebatan kali ini. Perusahaan multinasional sendiri adalah suatu perusahaan yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, yang biasanya berada di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat. Selanjutnya, kami akan menyampaikan argumen terkait mengapa perusahaan multinasional tidak harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia karyawan ketika supply chain management. PT Alpenfood yang salah satu brand Aisyah-nya seperti yang kita ketahui sangat berpengaruh pada market Indo yang banyaknya industri di Indonesia yang sangat banyak orang tahu. Brand ini semakin banyak diketahui orang ketika kasusnya kian naik, yaitu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Banyaknya buruh Aisyah sendiri yang kita ketahui tidak mendapat pemenuhan gaji selayaknya. Selain itu, banyak sekali masalah-masalah tidak manusiawi di mana banyak buruh dengan mudahnya diambil dari PT lain yang menyisakan buruh-buruh murah di wilayahnya. Dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dijelaskan bahwa upah minimum adalah upah yang didesain untuk pekerja lajang, pasal 43, dan upah bagi pekerja yang masa kerja lebih dari 1 tahun atau lebih dirundingkan secara berpartit, pasal 42. Penerapan besarnya upah berpedoman pada struktur dan skala upah, dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pada PP nomor 78 tahun 2015 mengatur perundingan upah ini dilakukan secara bipartit. Para karyawan mengatakan bahwa surat mereka tidak pernah ditanggapi. Malah mediator Dinter-Ansker langsung mengeluarkan anjurannya yang seluruh isinya sama persis dengan posisi pengusaha. Kemudian pada pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kemenakertrans nomor 100 tahun 2004 karena buruh dipekerjakan di bagian produksi bersifat tetap bersama dengan karyawan tetap. Buruh-buruh banyak berasal dari Jawa Timur yang dulunya direkrut oleh penyalur dengan dikenai biaya administrasi sebesar 4,4 sampai 5 juta yang dijanjikan setelah bekerja selama 6 bulan dan diangkat menjadi karyawan tetap di PT AFI. Kemudian ada juga Kemenakertras nomor 232 tahun 2004 dan UU nomor 2 tahun 2002 telah dijelaskan juga secara gamblang dalam pendapat-pendapat hukum yang kami berikan kepada pihak pengusaha.
Kemudian pasal 65 dan 66 UU Ketenagakerjaan tahun 2012 yang mengatur penggunaan pekerja alih daya hanya diperbolehkan di bagian penunjang. Setelah adanya fakta-fakta tersebut menjelaskan bahwasannya mosi tersebut adalah salah dan kami sebagai oposisi tidak setuju dengan adanya mosi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Diva Nadia Agusta sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu sekitar 3 menit 30 detik. Baik, setelah kita mendengar argumen dari ketiga pembicara dari dua tim yang hadir pada debat kali ini, maka sampailah kita di ujung sesi debat penyisian kita kali ini. Sebelum kita tutup dan masing-masing perwakilan dari tim oposisi dan tim pemerintah diharapkan menyampaikan pidato penutup atau kesimpulan. Dimulai dari tim pemerintah. Perwakilan dari tim pemerintah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya selaku pembicara kedua dan juga perwakilan pemerintah untuk menutup argumen kami adalah bahwa kami setuju bahwasannya perusahaan multinasional company harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia pada chain supply management karena dari mulai awal chain supply management itu dari awal bahan mentah yang akhirnya pada proses akhir yaitu distribusi adalah semua merupakan wewenang dan tanggung jawab oleh perusahaan multinasional company sendiri. Dan juga argumen selanjutnya mengapa kami setuju dan mendukung mosi ini adalah karena multinational company adalah perusahaan internasional yang memiliki kekuasaan yang lebih besar baik secara hukum atau ekonomi dibandingkan negara, sehingga dengan ini multinational company jauh lebih bertanggung jawab dan mempunyai wewenang pada pelanggaran yang terjadi kepada karyawan yang ada di perusahaan multinational company. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan dari tim pemerintah. Selanjutnya perwakilan dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Mosi tadi adalah Dewan ini percaya bahwa perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia karyawan ketika supply chain management. Kami dari tim oposisi menyatakan tidak setuju akan adanya mosi ini. Karena pemerintah sebenarnya juga memiliki peran menghukum perusahaan multinasional jika memang melanggar hak karyawan tersebut. Jadi perusahaan multinasional tidak seluruhnya bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap karyawan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan dari tim oposisi. Maka setelah selesainya pidato penutup dari tim oposisi, maka berakhirlah sesi debat di babak penyisian kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dewan Juri kita, yaitu Mas Oriza Sativa. Maaf Kak, tadi saya udah mau interupsi gitu, tapi mungkin tidak terlihat. Apakah boleh? Interupsi tadi hanya diperkenankan pada saat setelah 1 menit di pembicara pertama. Oke, baik. Terima kasih.
mungkin sedikit menambahkan panitia buat tim dari pemerintah yang hendak melakukan interupsi. Interupsi dapat dilakukan juga ketika pembicara kedua dan ketiga menyampaikan argumentasi, tapi tidak dapat dilakukan ketika penyampaian reply speech ataupun pidato penegasan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dewan Juri kita, yaitu Mas Oriza Sativa Ramadana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kepada para panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penjurian, dan juga kepada kedua tim, kepada tim pemerintah dan tim oposisi atas penyampaian debatnya, seperti itu. Pertama-tama saya akan melakukan penjurian dimulai dari tim pemerintah. Di sini salah satu dari tim pemerintah menurut saya kurang mendefinisikan pada saat awal terkait mosi ini dan mengelaborasi terhadap argumennya, seperti itu. Tadi disebutkan juga dari definisi supply chain management, tapi ada kesalahan sedikit dari substansinya yang menyatakan bahwa konsumsi merupakan bagian dari supply chain management. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa supply chain management itu lebih merujuk kepada supply ataupun penawaran ataupun proses produksi dari suatu produk maupun jasa, seperti itu. Lalu selanjutnya, saya rasa itu untuk pembicara 1 dan untuk pembicara 2. Tadi beberapa kali salah dalam penyebutan term ataupun istilah yang tepat terkait dengan mosi. Lalu juga terkait positioning ini, tadi sudah memberikan satu contoh dari salah satu MNC di India, yaitu Union Cambridge. Dan secara keseluruhan saya melihat ini berlaku untuk semua, tidak ada rebuttals ataupun saling mengcounter argumen dari setiap lawan. Ini berlaku untuk kedua tim. Lalu juga untuk pembicara selanjutnya, kurang untuk dalam penyampaian argumen, eksploratif, dan elaboratif. Lalu untuk penyampaian reply speech dari tim pemerintah, tadi sempat disebutkan adanya argumen baru, tapi untuk ke depan, kalau saya bisa mengatakan, untuk dalam reply speech, bukan sebaiknya, tapi sangat tidak dianjurkan atau tidak diperkenankan untuk membuat atau menambahkan satu argumen baru, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk tim oposisi, menurut saya sudah cukup bagus dalam substance ataupun isi, karena menjelaskan dengan menggunakan beberapa kebijakan maupun peraturan yang sudah ada. Akan tetapi saya juga menotis maupun merecognize bahwa tim oposisi dominan melakukan pembacaan terhadap penyampaian argumentasinya, seperti itu. Lalu tadi tim oposisi justru yang melakukan pendefinisian, khususnya melalui pembicara satunya. Lalu karena mungkin dari pembicara satu tim pemerintah belum memberikan contoh pada saat penyampaian, pembicara satu dari tim oposisi yang kemudian mendahului memberikan contoh, yakni perusahaan AICE di Indonesia, tapi kurang ditanggapi oleh tim pemerintah. Lalu selanjutnya, untuk pembicara selanjutnya dari tim oposisi, saya tadi cukup menyadari bahwa hanya menggunakan satu argumen, tapi cukup dengan penekanannya. Akan tetapi tadi saya masih melihat bahwa argumen disampaikan dengan cara dibaca. Lalu untuk pembicara selanjutnya juga masih membaca dan melakukan pengulangan atau repetisi dengan contoh yang sama dari pembicara ketiga. Lalu untuk reply speech sendiri dari tim oposisi,
tidak menyampaikan suatu penekanan positioning maupun argumen penyampaian argumen utama ataupun penegasan mengapa tim oposisi bisa lebih unggul dari tim pemerintah. Mungkin itu menurut saya, itu bagi saya yang bisa saya sampaikan kepada panitia. Saya kembalikan kepada panitia, terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri kita yaitu Mas Riza Satifah. Kita menunggu sembari menunggu Mas Oriza Satifah untuk langsung menyebutkan siapa tim yang lolos ke babak semifinal dan siapa yang belum berkesempatan lolos. Kita tunggu waktu penjurian itu sekitar 15 menit. Baik, mohon beri waktu sebentar ya, teman-teman. Mohon tetap stay di room ini sembari menunggu. Terima kasih. Karena saya rasa kita masih punya cukup banyak waktu untuk babak penyisihan ini. Total waktu dengan penjurian ada 50 menit. Sekarang yang berarti tadi kita mulai jam 8 tepat, akan berakhir pada pukul 8.50. Sekarang kita baru akan menuju ke 8.40. Kita masih punya waktu berkisar sekitar 10 menit. Mungkin sebelum nanti saya sudah selesai melakukan penjurian dan melakukan penghitungan skor. Mungkin sebelum nanti saya akan mengumumkan tim mana yang dapat maju ke babak selanjutnya, saya membuka kesempatan bagi segenap para peserta dari kedua tim untuk melakukan pertanyaan. Jika ada pertanyaan ataupun sesuatu hal tertentu, silakan. Mungkin sambil menunggu, saya ingin bertanya untuk pembicara kedua dari tim oposisi tadi, namanya siapa ya? Kalau saya boleh tahu. Ya, saya. Ya, dengan atas nama siapa ya untuk pembicara kedua? Arhama. Bisa diulang? Arhama. AI aja, AI. Bisa ditulis mungkin di kolom chat. Dalam setiap suatu argumen, dalam hal ini contoh dan sebagainya, bisa untuk ditanggapi terlebih dahulu, bisa untuk di-counter, ataupun disanggah terlebih dahulu, ketika itu sudah disampaikan lebih awal, dan setelah itu baru kita dapat menyampaikan versi contoh dari kita. Itu akan sangat lebih baik dan sangat lebih menguatkan posisi kita, seperti itu. Mungkin sebagai saran seperti itu. Dari teman-teman panitia, apakah kita harus menunggu sampai jam 8.50 nanti atau seperti apa? Saya rasa teman-teman dari peserta tidak ada yang mau bertanya dan lain sebagainya. Saya rasa langsung diumumin saja, Mas. Oke, baik. Untuk babak penyisihan pertama ini, dari tim pemerintah, KSM International Community atau IC, dan dari tim oposisi, yaitu dari KSM Iron Fire atau IF. Di sini saya akan mengatakan jujur apa adanya. Menurut saya, untuk kedua tim sebenarnya cukup relatif imbang, bisa dibilang 11-12, seperti itu.
ada tim yang lebih diunggulkan dari segi substance-nya ataupun segi isinya, yang merupakan indikator penilaian utama. Akan tetapi saya juga cukup menyadari bahwa substance yang bagus, yang secara cukup baik disampaikan tadi, dilakukan secara dengan dibaca sehingga cukup terbantu bagi setiap anggota tim, dan di satu sisi lain adalah tim yang memiliki penyampaian yang lebih baik daripada tim lainnya, seperti itu. Mungkin saya hanya ingin mengatakan saja bahwa untuk ke depan bagi tim yang lolos untuk dapat dipersiapkan lagi, khususnya dalam hal strategi penyampaian, dalam hal ini maksud strategi bagaimana argumen tersebut dapat disampaikan dengan efektif dan dengan baik, dengan meyakinkan, dan juga untuk lebih mengelaborasi penyampaian dan isi mungkin bisa secara lebih natural seperti itu. Dan bagi tim yang belum lolos, saya rasa tidak berbeda cukup jauh dengan tim yang lolos. Tetap semangat, mungkin hasilnya dan semuanya bisa lebih baik untuk ke depan dan di kesempatan yang selanjutnya. Tapi saya tekankan sekali lagi di sini bahwa menurut saya perdebatan cukup imbang dan cukup relatif dari kedua tim. Akan tetapi kita karena dalam suatu kompetisi kita harus memilih, maka untuk babak penyisihan kali ini, tim yang akan melanjutkan kepada babak selanjutnya, saya ucapkan selamat. Untuk tim yang berhasil melalui babak penyisihan ini, saya nyatakan dan berikan kepada tim oposisi dari KSM Iron Fire atau IF. Dari KSM IC tetap semangat. Saya yakin ke depan akan banyak kesempatan yang lebih baik dan pasti semuanya sudah lebih baik dari sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan secara subjektif atau dalam scoring dan sebagainya. Saya berusaha objektif dan berusaha seadil mungkin. Saya cukupkan sekian dan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Oriza. Baik, saya ucapkan selamat kepada KSM yang lolos ke babak selanjutnya, yaitu KSM Iron Fire. Dan saya ucapkan mohon maaf untuk KSM yang belum dapat lolos ke babak selanjutnya. Kami tunggu kalian di kesempatan berikutnya, yaitu di Interlaboratory Debate tahun depan. Dan untuk KSM yang lolos ke babak selanjutnya, dimohon untuk kembali ke main room. Dan untuk KSM yang belum dapat lolos, mohon maaf kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting kita. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk KSM IC. Semangat Terima selalu, kasih sukses Oriza. selalu. Terima kasih Oriza, terima kasih Koin. Sampai ketemu lagi. Teman-teman IC. Terima kasih, Kak.